Belum ada titik terang dalam perang Israel dan Iran sejak Tel Aviv pertama kali memantik api pada 13 Juni 2025. Serangan Israel menyulut pembalasan dari Iran. Iran ganti membalas dengan rentetan rudal, pun demikian dengan Israel yang terus melanjutkan serangannya. Begitu terus selama hampir sepekan. Namun, Israel seolah tak memiliki strategi yang jelas untuk keluar dari peperangan yang ia sulut. Mungkinkah Iran dan Israel akan terjerumus dalam perang habis-habisan tanpa akhir? Ataukah ada jalan keluar yang bisa diambil untuk meredam berapi yang berkobar di antara keduanya? Ambisi Israel dalam pertempuran dengan Teheran adalah menghancurkan program nuklir Iran. Bahkan sejak awal perang terbuka pecah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menyampaikan retorika soal pemusnahan nuklir Iran. Sesuai pernyataan Netanyahu, ambisi itu didasarkan pada ketakutan akan kemungkinan Iran menghabisi Israel dengan senjata nuklir. Padahal, baik Badan Intelijen maupun Badan Pengawas Atom Internasional atau IAEA menegaskan Iran tidak sedang membuat senjata nuklir apapun. Walau tak ada bukti yang menunjukkan kepemilikan Iran atas senjata nuklir, Israel tetap menargetkan serangan pada situs-situs dan ilmuwan nuklir Iran. IAEA melaporkan 2 fasilitas produksi sentrifus atau mesin pengayaan uranium Iran di Karaj dan Teheran terkena serangan Israel. Sejumlah serangan pun diarahkan Israel pada fasilitas nuklir lainnya. Salah satu ambisi Israel adalah menghancurkan fasilitas pengayaan uranium Iran yang sangat dilindungi dan terkubur jauh di bawah tanah. Fasilitas itu adalah pusat pengayaan uranium di Natanz dan Fordo. Namun, tanpa keterlibatan langsung dan dukungan logistik dari Amerika Serikat, sepertinya mustahil Israel bisa mewujudkan ambisinya itu. Pasalnya, untuk menghancurkan fasilitas nuklir di bawah tanah, diperlukan bom penghancur bunker yang hanya dimiliki Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat sendiri telah memegang kebijakan selama bertahun-tahun yang melarang memberikan bom penghancur bunker kepada Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menyatakan keengganannya terlibat dalam peperangan. Namun, mungkinkah Amerika Serikat berubah pikiran dan terlibat langsung dalam perang Iran dan Israel? Selama perang Iran dan Israel berlangsung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tak tertarik terlibat langsung menyerang Teheran. Keterlibatan Amerika Serikat hanya sebatas membantu Israel mencegat masuknya serangan udara Iran. Namun, tak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikiran Donald Trump. Langkah Trump kerap kali tak bisa ditebak dan tindakannya terkadang tak sesuai dengan pernyataan yang ia ungkapkan. Pada 18 Juni 2025, Trump sempat ditanya soal kemungkinan Amerika Serikat melibatkan diri dalam perang Iran dan Israel. Jawaban yang diberikan Trump abu-abu. Ia tidak menjelaskan apa langkah Amerika Serikat selanjutnya. Meski demikian, Trump sempat menyinggung akan ada sesuatu yang penting terjadi pada pekan terakhir Juni 2025. I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. We'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. Maybe less. Gerak-gerik Trump pun terkesan mencurigakan. Di satu sisi, Trump menolak proposal Netanyahu untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun di lain sisi, Trump menyebut Amerika Serikat mengetahui keberadaan Ayatollah dan bisa menghabisinya dengan mudah. Selain menebar ancaman di media sosial, Trump juga sudah mengerahkan lebih banyak pesawat tempur dan kapal induk USS Nimitz ke Timur Tengah. Ribuan tentara Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah pun telah ditempatkan di pangkalan yang lokasinya dalam jangkauan senjata Iran. Kira-kira bagaimana Iran menanggapi kemungkinan keterlibatan langsung Amerika Serikat? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, menegaskan keterlibatan Amerika Serikat akan menjadi pendorong perang habis-habisan.
Bakai pun meyakini jika Amerika Serikat terlibat, hasilnya mungkin tidak akan sesuai dengan rencana Israel. Pasalnya, untuk menyerang Iran, Amerika Serikat harus mengaktifkan sejumlah pangkalannya di negara-negara Arab. Sementara Bakai menilai tidak mungkin negara-negara Arab itu akan membiarkan wilayahnya digunakan Amerika Serikat untuk menyerang negara Muslim tetangga mereka. I think any American intervention would be a recipe for an all-out war in the region with very, very bad consequences for the whole international community. We are sure that our Arab countries that are hosting American bases would not allow their territory to be used against their Muslim neighbor. That would be, they know, that would be the point that Israel and their supporters really love to see. Ayatollah Ali Khamenei pun memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mengalami kerusakan yang tak dapat diperbaiki jika nekat bergabung dalam perang. Khamenei menegaskan Iran akan terus melanjutkan perlawanannya terhadap Israel. جنود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. Israel sedang menyusun naskah tragedi yang sama. Mereka memantik perang tanpa tujuan jelas dan tanpa batas waktu di Iran, sama seperti yang mereka lakukan di Gaza. Padahal pengalaman di Gaza membuktikan perang berlarut tidak efektif menumpas Hamas dan malah memperdalam krisis kemanusiaan serta memperangkap Israel dalam kebuntuan politik. Menyerang Iran tanpa rencana keluar hanya akan menjerumuskan Tel Aviv ke pusaran balas-membalas yang tak berujung. Sementara tujuan menghancurkan program nuklir Teheran tetap di luar jangkauan. Tujuan Israel menghancurkan nuklir Iran mungkin saja bisa terwujud jika Amerika Serikat terlibat. Namun, jika Amerika Serikat turut terlibat, skala kehancuran dan resiko regional akan meluas, menciptakan sengsara yang lebih dalam, dan mungkin memicu konflik habis-habisan di Timur Tengah. Itulah mengapa Trump beberapa kali menyatakan tidak tertarik untuk terlibat, meski jawabannya pun kerap abu-abu. Singkatnya, tanpa tujuan nyata dan jalur diplomasi, operasi ini bukan jalan keluar, melainkan jurang perang tak berujung yang diciptakan Israel sendiri. Pada akhirnya, diplomasi antara Israel dan Iran menjadi cara paling rasional untuk mengakhiri peperangan di antara keduanya. Kira-kira, adakah pihak yang bisa menjembatani Iran dan Israel demi meredam konflik di antara keduanya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.